Jakarta, 21 Agustus 2025. Berita mengejutkan datang dari dunia politik. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang biasa dipanggil Noel, terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada malam Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Skandal ini tidak hanya menjadi tamparan keras bagi Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran, tetapi juga mencerminkan betapa dalamnya masalah korupsi yang telah mengakar di birokrasi Indonesia, diibaratkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai penyakit stadium 4. Noel, politikus Partai Gerindra yang dikenal sebagai pendukung militan Jokowi pada Pilpres 2019 dan kemudian beralih ke kubu Prabowo pada 2024, ditangkap bersama 10 orang lainnya dalam operasi senyap KPK di Jakarta. Dugaan kasusnya? Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto, operasi tangkap tangan ini mengungkap praktik culas yang memanfaatkan wewenang untuk memeras pelaku usaha dengan barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil, hingga motor Ducati yang kini diamankan di Gedung Merah Putih KPK. Skandal ini benar-benar merusak reputasi pemerintahan yang baru saja mulai berjalan kurang dari setahun. Terlebih lagi, Noel adalah anggota Kabinet Merah Putih yang pertama kali terlibat dalam kasus korupsi. Kekayaannya yang mencapai 17,6 miliar rupiah yang terdiri dari properti di Depok dan Bogor, serta koleksi mobil mewah seperti Toyota Land Cruiser dan Mitsubishi Pajero, semakin menarik perhatian publik terhadap gaya hidup para pejabat yang sangat berbeda dari citra sebagai pelayan rakyat. Prasetyo menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi sinyal tegas bagi semua anggota Kabinet Merah Putih agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Namun, masyarakat berhak untuk merasa skeptis. Operasi tangkap tangan kali ini adalah yang kelima di tahun 2025, yang menunjukkan bahwa korupsi masih muncul dengan cepat seperti jamur di musim hujan. Apakah peringatan ini akan benar-benar mengubah sikap para elit politik atau hanya sekadar mengulang cerita lama tanpa ada perubahan yang berarti dalam sistem? Kasus ini membuka ruang diskusi luas. Pertama, bagaimana pemerintah dapat memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama di sektor strategis seperti ketenagakerjaan. Kedua, apakah OTT KPK cukup efektif sebagai efek jera, atau justru hanya menangkap pelaku tanpa menyelesaikan akar masalah? Ketiga, dengan kekayaan pejabat yang kerap tidak sebanding dengan gaji resmi, bagaimana transparansi LHKPN dapat ditingkatkan untuk mencegah akumulasi harta yang mencurigakan? Kasus skandal Noel lebih dari sekadar masalah pribadi. Ini menunjukkan betapa sistem kita masih membiarkan korupsi tumbuh subur. Masyarakat kini dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran bisa memenuhi janji mereka untuk memberantas korupsi? Atau apakah ini hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar? Yang jelas, ungkapan korupsi stadium 4 bukan sekadar istilah, melainkan tantangan nyata yang memerlukan tindakan nyata, bukan hanya omongan belaka. Mari suarakan pendapat Anda. Apakah kasus ini akan menjadi titik balik pemberantasan korupsi atau justru memperkuat sinisme publik terhadap elit politik?